Gadis ini adalah diplomat internasional. Kata-kata sangat bagus. 20 tahun yang lalu, gadis kecil ini dirampok di jalan. Karena ibunya dihutang oleh seseorang lebih 10.000. Setelah naik mobil, gadis kecil ini melihat paha ayam di depan matanya. Tidak berhenti menangis. Menangis. Dasarnya tak berhenti. Mobil baru berhenti. Gadis kecil ini sudah melepas sabuk pengamannya. Berlompat keluar mobil. Hampir tabrakan. Melari-lari dengan tidak berhenti. Du Seok mengejar di belakang. Salah satu sepatunya juga jatuh. Bersembunyi di belakang vas bunga. Baru aman. Sampai malam, gadis ini buru-buru melari kembali rumahnya. Melihat mobil polisi, segera melarikan diri dengan cepat. Setelah mereka pergi, gadis kecil itu diambil kunci. Masuk kamar. Ibunya gak ada di rumah. Seng Yi ambil permen karet yang menempel di tumit. Membuka penanak nasi. Tapi gak ada apapun. Menemukan di lemari les nasi kepal. Dan satu kotak susu kadaluarsa. Kasihan makannya. Kebesokan hari, Du Seok pergi ke biro imigrasi. Menemukan ibu gadis kecil itu. Kantor juga mencarinya. Tahu dari ibunya. Alamat rumahnya. Seng Yi membawa. Selelah menulis cara hubungan untuk ibunya. Satu-satunya sandal di rumah. Mencari ibunya. Setengah jam lagi. Lelaki mencari ke sini. Dia melihat sepatu itu. Dan nama di papan tulis hitam. Mulai khawatir. Anak muda seperti itu. Akan pergi kemana? Malam datang. Seng Yi dengan kesepian berjalan di bawah jembatan. Seorang pria dengan wajah yang jahat. Melihat gadis kecil itu. Kemudian memeluknya. Seng Yi gigit dengan keras. Bau busuk terbang ke mulut. Jijik kok. Menutup mulutnya. Ketika pria itu memarahi gadis ini, Du Seok sudah datang. Dan menendang pria itu terbang. Dia berdiri dan ingin melawan. Tapi dipukuli oleh Du Seok. Pengemis itu panik dan pergi. Seng Yi sangat sakit hati. Menggenggam sudut baju Du Seok. Berkata, tolong bantunya mencari ibunya. Dia memeluk gadis kecil itu. Melunak hatinya. Dia punya penjahat di permukaan. Di dalamnya adalah seorang pria jujur. Setelah dihibur oleh Du Seok, anak itu setuju dengan tinggal sama dia. Suatu jangka waktu. Sampai ibunya kembali. Kebesokan hari. Dua orang ini pulang dari kantor. Gadis itu dengan patuh sudah menunggu di pintu. Kamarnya sudah membersihkan dengan rapi. Selamat datang mereka dengan senyum cerah. Jong Bae angkat ibu jari. Memuji Seng Yi. Du Seok duduk. Seng Yi segera memberi air. Untuknya minum. Saat ini, telepon berdering. Seorang menelepon. Ialah paman gadis itu. Ingin memberi jumlah ganda. Untuk bayar hutang. Hanya ingin mereka melindungi anak itu dengan baik. Seng Yi tahu berita. Segera senyum. Berdasarkan permintaan paman Seng Yi, mereka pergi ke pasar untuk membeli pakaian. Di perjalanan gadis itu sangat senang. Selanjutnya, dia memberi Du Seok nama panggilan. Panggil adalah Sengda. Karena dia punya permukaan yang jahat. Di dalam jujur, Du Seol berkata, nanti dipanggil gadis ini adalah Dambo. Karena gadis ini dibeli dengan banyak uang. Tapi Seng Yi hanya senyum. Dan tidak menolak. Di perjalanan, gadis selalu memegang sudut baju Du Seok. Dua pria ini, karena beli pakaian yang diskon, dibeli secara agresif. Juga menggunakan beberapa trik jahat. Hari ini ialah hari yang Seng Yi paling senang. Sejak lahir sampai sekarang. Untuk mengekspresikan suasana hati. Seng Yi memeluk Du Seok. Pelukan erat. Keduanya bahkan merayakan ulang tahun gadis kecil itu. Saat meniup lilin, dua orang saling memandang. Seng Yi berkata, meskipun sangat senang tapi juga ada sedih. Kebesokan hari, paman Seng Yi jemputnya untuk pulang rumah. Berdasarkan lokasi transaksi, dua orang datang tepat waktu. Du Seok juga membeli gadis itu sebuah CD. Meski agak enggan, seorang pria berambut putih sudah datang. Datang kedua orang. Tidak terlihat seperti orang baik. Seng Yi takut banget. Bersembunyi di belakang Du Seok. Tapi kreditur menuntut. Hanya kembali uangnya. Tidak peduli cerita orang lain. Saat dua orang diputus, mata Seng Yi yang menyedihkan.
Setelah Seng Yi pergi, suasana hati Du Seok selalu tidak baik. Beberapa hari yang lalu, segera berhubungan dengan gadis itu. Setiap kali menelepon, semuanya diam. Pria berambut putih itu benar-benar pedagang manusia. Di belakang truk, ada banyak tas anak-anak. Gadis itu dijual dengan harga murah. Untuk warung bar, setiap hari, Seng Yi harus melakukan sesuatu yang orang lain tidak ingin lakukan. Membersihkan toilet. Anda juga tahu toilet di sini mengerikan gimana? Pasti semua orang juga tahu. Di sini, pria gendut itu ingin memeluk gadis penari. Karena mulutnya terlalu bau. Jadi didorong. Dia bangun. Hancurkan botol alkohol. Memukul pada wajah Seng Yi sedang membersihkan. Darah segar keluar. Wajahnya terpotong. Kelihatan luka itu pasti ketinggalan bekas luka. Pemilik membawa Seng Yi ke kamar tidur. Keluarkan pecahan kaca dengan tangan. Kenakan lapisan obat yang tidak tahu namanya. Berkata bahwa pergi ke rumah sakit akan lebih mahal. Pada sama waktu, Du Seok mengadopsi langkah-langkah. Menemukan pria itu. Dia dijual terlalu banyak anak-anak. Jadi dalam sesaat dia tidak mengenali Du Seok. Satu kaki menendang terbang. Ambil kerah. Baru tenang aja. Du Seok mengatakan berapa harga yang mereka jual. Dia mengatakan, apakah Anda menagih hutang bukan karena uang? Dia bilang sampai tempat yang Du Seok menyakit. Memukul lagi. Memukul dia jatuh. Masih tidak. Sudah tahu info Seng Yi. Pada sesuatu malam, dia mendapatkan telepon dari Seng Yi. Gadis dengan sakit hati. Menangis dan memberitahunya tempatnya. Du Seok dengan cepat melari ke warung bar. Pintu di luar dikunci. Seng Yi mendengar suaranya. Segera membawa tasnya dan pergi keluar. Ketika dua orang ini ketemu, Du Seok melihat wajah gadis itu. Nanti menangis. Beritahu Seng Yi untuk mundur. Hancurkan pintu kaca. Seng Yi diselamatkan. Pemilik juga dengar suara. Mengejar berisik. Du Seok mengambil kerah dia. Membuang ke samping. Dia sangat ingin memukul pemilik itu. Tapi itu saja. Bertanya dia membeli gadis ini berapa uang. Dia berkata bahwa 100.000 aja. Du Seok bilang 2 hari lagi dia akan memberikan uang. Setelah pergi, pemilik melihat kartu nama bisnis. Melihat ialah perusahaan meminta uang. Tidak bisa mengolok-olok. Di perjalanan pulang rumah, Seng Yi memegang tangan dia. Memakai sudut baju. Menghapus noda darah. Kemudian, Du Seok menjual setengah dari propertinya. Dan mobil yang cintai. Juga berkumpul cukup 100.000. Memberikan pemilik. Seng Yi bangun. Melihat surat. Dan lukisan di dinding. Mengungkapkan senyuman yang sudah lama tidak dilihat. Waktu sangat cepat. Du Seok mengantar Seng Yi ke sekolah. Pertama kali mendapat nilai 100. Keluarga ini sangat senang. Beberapa tahun kemudian, Seng Yi sudah dewasa. Waktu ujian dia sudah dapat nilai paling tinggi di sekolah. Seorang pria ini senang seperti anak kecil. Pada sesuatu malam, ibu Seng Yi muncul. Keinginan ke sana untuk jemput anaknya. Dia melihat Du Seok mengendarai sepeda motor. Jemputkan putrinya. Dia tidak memilih cara untuk datang dan mengganggu mereka. Ketika dia meninggalkan putrinya, juga tak punya cara lain. Kalau sekarang dia muncul, pasti akan mengganggu lintasan hidup putrinya. Seng Yi mengikuti ujian masuk universitas. Du Seok datang untuk menghiburnya. Di depan gerbang sekolah. Dia juga sama orang tua yang lain. Letakkan tangannya bersama-sama. Diam-diam berdoa. Putrinya bisa masuk ke universitas yang bagus. Seng Yi tidak mengecewakannya. Masuk universitas paling bagus. Du Seok juga sama orang tua yang lain. Takut putrinya kembali rumah terlambat. Akan bermasalah. Bel pintu baru saja berbunyi. Ialah seseorang pria. Membawa Seng Yi kembali. Setelah 2 orang ini bertanya-tanya dengan serius. Tahu bahwa lelaki ini punya keluarga kaya, belajar dengan baik. Kelebihan dia juga suka sama Seng Yi. Saat ini, Du Seok mendapatkan panggilan yang seharusnya tidak dipanggil. Ialah nenek Seng Yi. Berkata ibunya menyakit yang serius. Sebelum mati, ingin ketemu dengan putrinya. Kebesokan hari, mereka sudah sampai. Berjalan di jalan desa kecil. Seng Yi pertama kali ketemu dengan neneknya.
Dia merasa aneh dan familiar. Memon melihat ibunya. Baik ibu dan putrinya juga menangis. Kurang tahu bilang apapun. Ibu dan putrinya. Sudah 20 tahun belum ketemu. Mereka makan bersama. Mata putrinya itu sangat aneh. Ibu tidak menelan. Karena ayah angkatnya sedang menunggu. Besok dia akan membawa putrinya kembali. Ibunya mengucapkan harapan terakhir. Untuk Du Seok. Berharap bisa mengantar Seng Yi pergi menemui ayah kandungnya sekali. Hari itu Seng Yi tidak sengaja. Terlihat sepatu ayah angkatnya. Solnya sudah aus. Tidak ada sepatu yang lengkap. Dia menelepon untuk ayahnya. Berpura-pura berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Tapi sebenarnya dia kerja. Memakai uangnya untuk bekerja lembur. Beli untuk ayahnya sepatu baru. Lebih cepat. Du Seok sudah menemukan ayah kandung Seng Yi. Sebelum pergi, dia melihat putrinya. Dia membesarkannya selama bertahun-tahun. Sekarang tanpa syarat. Berikan putrinya kepada ayah kandungnya. Perpisahan ini adalah 10 tahun. Du Seok di rumah dan sakit hati. Tiba-tiba, panggilan telepon masuk. Papa. Inilah. Putrinya dibesarkan selama 20 tahun. Pertama kali dipanggilnya seperti itu. Dia sangat senang. Seng Yi menyuruhnya untuk menjemputnya. Tentu saja. Dia gak ingin mengikuti ayah kandungnya. Du Seok mengendarai sepeda motor untuk menjemput putrinya. Tapi di perjalanan, tiba-tiba dia merasa sakit kepala. Sepeda motor mulai goyang. Sampai dia jatuh. Sejak itu, putrinya tidak melihat ayah angkatnya lagi. Dia memakai nama ayahnya. Untuk mencari selama 10 tahun. Dalam waktu cari juga ada seorang mirip nama. Menonton lagi ini sampai lagi lain. Semua itu membuatnya kekecewaan. Saat dia ingin menyerah, tiba-tiba dia melihat sebuah papan reklame. Atasnya ada kata, menang. Seng Yi tiba-tiba punya cara. Ke kantor polisi dengan cepat. Memakai nama Sengda. Untuk mencari kali lagi. Sebenarnya polisi sudah menemukan. Di lembaga kesejahteraan. 10 tahun yang lalu. Du Seok mengalami stroke. Seng Yi dengan cepat melari ke sana. Dan menemukan tempat ini seperti penjara. Ketika dia masuk, melihat punggung ayah angkatnya. Segera menyadari itu adalah ayahnya. Dia tak memiliki reaksi. Seng Yi sangat sakit hati. Tiba-tiba dia dipanggil. Namanya, Dambo. Dia masih ingat. Seng Yi mengeluarkan sepatu kulit baru dibeli untuk ayahnya. Memberikan dia. Tiba-tiba dia menemukan tagihan. Di atasnya, biaya kuliah dan biaya tinggal. Memiliki putrinya. Seng Yi tidak bisa tidak menangis seperti hujan. Dia tahu bahwa ayah angkat karena dia mencintainya. Jadi miskin sampai sepanjang hidup. Mereka saling memeluk dan menangis. Dengan cinta ini, ada banyak cara untuk menjelaskan. Menurut saya cinta paling besar. Bulan tindakan dan keyakinan. Mengejutkan langit dan bumi, membuat setan juga menangis. Film ini sampai ini sudah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya.